Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 1K Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Yeni Ramadia Anesti dengan NIM 22031134. Yang kedua Rianti dengan NIM 22031204. Yang ketiga Putri Melendasari dengan NIM 22031220. Dan yang keempat Nurfiki Ahlansyah dengan NIM 22031224. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan FQ, dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan FQ tambah T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak kali Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah PT dikurang PE kali QT, sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah dikurang pajak yang ditanggung oleh konsumen. Contoh soal, jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut. PD sama dengan 12 dikurang Q dan PS sama dengan 2 tambah Q. Sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unit beras yang diproduksi. Tentukan nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Jawabannya, dari soal yang telah dijelaskan dan diketahui PD sama dengan 12 kurang Q, PS sama dengan 2 tambah Q, T sama dengan 4. Maka nilai keseimbangan sebelum pajak adalah PD sama dengan PS. 12 dikurang Q sama dengan 2 tambah Q. Min 2 Q sama dengan min 10 Q tak sama dengan 5. Maka PD sama dengan 12 dikurang Q sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P sama dengan 7 dan Q adalah 5. Contoh selanjutnya yaitu nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan 12 dikurang Q, PS sama dengan 2 tambah Q. PST sama dengan 2 tambah Q tambah T, PST sama dengan 2 tambah Q tambah 4, maka PST tambah 6 tambah Q. Rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak adalah PD sama dengan PST, 12 dikurang Q sama dengan 6 tambah Q T, min 2 Q sama dengan 6 dikurang 12, Q sama dengan 3, maka PD sama dengan 12 dikurang Q, PST sama dengan 6 tambah Q T, sama dengan 12 dikurang 3 sama dengan 9, sama dengan 6 tambah 3, 9. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah P, Q adalah 9 dan 3. Contoh selanjutnya yaitu total pajak yang dibayar oleh pemerintah. Jawabannya T sama dengan pajak kali Q pada keseimbangan pasar setelah pajak, sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. D. Besarnya pajak yang diterima oleh produsen. Jawabannya T produsen sama dengan T pemerintah dikurang T konsumen, sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. E. Besarnya pajak yang diterima oleh konsumen. T sama dengan PET dikurang PE kali QT, sama dengan 9 dikurang 7 dikali 3 sama dengan 6. Pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Pajak per unit produk akan menaikkan harga dan penurunan jumlah produk yang diminta atau ditawarkan. Fungsi permintaan PD sama dengan FQ. Fungsi penawaran sebelum pajak FS sama dengan FQ. Fungsi penawaran setelah pajak PD sama dengan FQ tambah T. Berikut ini adalah contoh grafiknya. Pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Jika pemerintah memberikan subsidi S per unit pada suatu produk akan mengakibatkan harga produk tersebut turun dan jumlah yang diminta atau ditawarkan akan bertambah. Fungsi permintaan PD sama dengan FQ. Fungsi penawaran sebelum subsidi PS sama dengan FQ. Fungsi penawaran setelah subsidi PSS sama dengan FQ kurang S. Pemberian subsidi total oleh pemerintah.
S sama dengan SQS, jajaran genjang P1 AES P2. Subsidi yang dinikmati oleh konsumen SC sama dengan PE kurang PS kali QS segi 4 PE PS ES B. Subsidi yang dinikmati oleh produsen SP sama dengan S kurang SC atau SP sama dengan PR kurang PE kali QS. PR dinyatakan dalam harga produk yang diterima produsen setelah pemberian subsidi. Pengaruh batas maksimum terhadap kesejahteraan. Pertama, sebagian konsumen diuntungkan. Kedua, sebagai produsen dirugikan jika tidak dapat menjual produk pasar. Ketiga, terjadi kelebihan permintaan sehingga menimbulkan antrian atau penjatahan atau mungkin munculnya pasar gelap. Keempat, terjadi ketidakefisienan dalam perekonomian atau kerugian bobot mati. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.